Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NIM B101118181. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan salah satu pemenang Nobel pada tahun 1998, yaitu Amartya Sen. Salah satu pemikiran Amartya Sen yaitu tentang welfare economy atau ekonomi kesejahteraan. Langsung saja kita bahas. Ekonomi kesejahteraan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang keinginan, efisiensi, dan pemilihan berbagai sumber daya oleh masyarakat menggunakan teknik mikroekonomi untuk mengevaluasi kesejahteraan pada tingkat agregat. Sebuah pemikiran dari Amartya Sen yaitu mengenai kemiskinan dan kelaparan. Hal yang melatar belakangi pemikiran ini yaitu di mana masa kecil Amartya Sen sendiri akrab dan penuh dengan kemiskinan dan kelaparan di India. Inti dari pemikiran Amartya Sen sendiri adalah bencana kelaparan biasanya juga dikaitkan dengan bencana alam seperti kebanjiran, kekeringan, dan lain-lain. Selain faktor alam, ada juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya bencana kelaparan, yaitu faktor kediktatoran atau pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang mutlak di sistem politik suatu negara, sehingga kedua faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya bencana kelaparan. Hal ini bersangkutan dengan kemiskinan, di mana kediktatoran tadi atau pemerintahan yang mempunyai sistem kekuasaan yang mutlak tidak dapat mencegah kelaparan, sehingga masalah kemiskinan pun tidak dapat dibendung. Masalah-masalah di atas di mana bahwa seseorang mempunyai nilai intrinsik dan bukan hanya seorang saja yang ingin memaksimalkan kepuasan secara rasional. Tidak hanya itu saja, tujuan dari sistem perekonomian yang kinerjanya sangat bagus bukan hanya menghasilkan lebih banyak produk barang dan jasa, tetapi meningkatkan taraf hidup orang banyak juga. Bencana-bencana seperti kelaparan dan kemiskinan dapat terjadi karena pemerintahnya tidak dapat mengelola negara tersebut dengan baik. Di dalam salah satu buku Amartya Sen yang berjudul Le Economy Action Science Moral, ia berpendapat bahwa hidup dan martabat manusia terlalu berharga jika hanya untuk dijadikan tumbal perekonomian semata. Maka dari itu, sudah sewajarnya jika nilai kebebasan individual tidak dipinggirkan dalam kajian dan perdebatan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh yaitu negara Skandinavia di mana pemerintahnya memberlakukan pemungutan pajak yang sangat tinggi terhadap masyarakatnya, yang mana hasil penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk kelancaran ekonomi kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dengan pajak yang tinggi ini pun kesejahteraan masyarakatnya dapat tercapai. Tidak hanya itu saja, tunjangan dan jaminan sosial masyarakatnya juga dapat terpenuhi. Seperti di negara Skandinavia, rumah sakit dan sekolah digratiskan. Kesimpulannya, kesejahteraan masyarakat dapat tercipta karena pemerintahnya dapat mengelola negara tersebut dengan baik, seperti mengalokasikan penerimaan pajak dari masyarakat itu dengan tepat sasaran. Saya sangat setuju dengan pemikiran Amartya Sen di mana kesejahteraan masyarakat dilihat dari pemerintah mengelola negara tersebut. Jika pemerintah mengelola negara tersebut dengan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka hal ini akan meminimalisirkan terjadinya bencana seperti kelaparan dan kemiskinan di suatu negara. Dan tidak hanya itu saja, uang masyarakat yang diterima oleh pemerintah seperti pajak tadi dialokasikan untuk pembangunan masyarakatnya. Sekian penjelasan dari saya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.